saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai. Saya Jimmy Dimensiji, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, daerah pemilihan Provinsi Papua Barat. Saya ini kader dari partai politik yang punya ideologi. Ya, ideologi kami adalah keamanan dan keutuhan bangsa dan negara adalah hal yang paling utama dari segala-galanya. Pertanyaan kami, dana pendamping atau dana desa itu sudah masuk ke tahun ke-7. Masa belum juga mensejahterakan orang asli Papua? Yang kalau kita hitung anggarannya yang sudah mengalir ke tanah Papua ini, khususnya Provinsi Papua Barat ini sudah menembus angka 7 sampai 10 triliun. Ini dana khusus bagi pendamping. Dana untuk pemberdayaan masyarakat desa. Kira-kira berapa masyarakat desa di Papua Barat ini? Berapa desa yang tergolong desa miskin? Berapa yang sudah maju? Kan dana ini sudah hampir 7 tahun belum pernah ada evaluasinya. Pertanyaannya di situ. Nah, fakta menunjukkan bahwa ternyata kepala-kepala kampung menyelewengkan dana ini karena dipertanggungjawabkan oleh pendamping. Itu terjadi di beberapa kampung. Ya, kami punya bukti. Tidak mungkin bersuara saja tanpa bukti. Punya bukti. Ada pengaduan dari masyarakat. Ada. Gitu. Yang anehnya begini. Masyarakat kan seharusnya masyarakat desa itu adalah penerima manfaat secara langsung dari program ini. Seharusnya mereka yang tersinggung dengan pernyataan itu. Kok justru yang tersinggung pendamping? Kan jadi pertanyaan itu. Aneh kan? Kok mereka yang tersinggung? Nah, pernyataan ini salah saya ucapkan di saat pendamping desa di Papua Barat ini, bahkan seluruh Indonesia, ternyata tidak terima gaji selama 3 bulan. Karena terjadi pergantian jabatan di Kementerian Desa. Yang tadinya ditangani oleh Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa, itu pengalihan dari salah satu dirjen di Kementerian Dalam Negeri. Itu namanya Bandes, Bantuan Desa atau Pembangunan Desa, dipindahkan ke Kementerian Desa. Nah, ada perubahan nomenklatur, tentu berdampak pada perubahan nomenklatur anggaran, dan Kementerian Keuangan tidak akan mencairkan anggaran karena nomenklaturnya tidak dirubah. Kemudian pejabat pembuat komitmennya itu, PPK-nya itu, pejabatnya masih berstatus PLT, pelaksana tugas. Karena itu mereka harus menunggu jabatan itu definitif, lalu nanti akan digantikan pada mereka. Semestinya para pendamping tidak usah tersinggung. Mereka datang bicara baik-baik, lalu saya sebagai wakil mereka, satu-satunya wakil pendamping di Komisi 5 DPR RI, wakil Papua Barat adalah Jimmy Dimensiji. Tidak ada yang lain. Karena yang lain itu yang angkat diri sendiri di jalan ke apa. Hasil pemilu 2009 hanya Jimmy Dimensiji. Gitu. Saya tidak pernah menerima pengaduan apapun. Kalau diikuti baik-baik video itu dari awal, maka mereka akan menemukan bahwa pernyataan saya itu dimulai dari keluhan anggota dewan, khususnya pendamping-pendamping di daerah pemilihan mereka. Saya kan mengatakan bahwa kok di Papua Barat tidak ada penolakan, tidak ada aksi-aksi. Rupanya mereka sejahtera, dan memang faktanya begitu. Mereka sejahtera. Gitu kan? Itu pernyataan saya. Saya hanya bisa minta maaf kepada rakyat penerima manfaat dari program itu, bukan pendamping. Saya tegaskan bahwa saya tidak akan minta maaf satu kata pun kepada pendamping. Silakan pendamping boleh bicara apa saja, silakan. Mau di media sosial, mau maki-maki saya, itulah konsekuensi seorang politisi. Kalau tidak mau dimaki, jangan main politik. Dan jangan berpolitik. Tinggal saja di rumah. Tenang-tenang jadi kepala kampung. Ya kira-kira begitu. Kalau tidak bisa bikin pertanggungjawaban, tidak apa-apa, ada pendamping kok. Begitu. Makanya di kampung-kampung itu yang sejahtera justru kepala kampung. Rakyat kampungnya biasa saja. Tidak ada perubahan. Anggaran ini sudah masuk ke tahun ke-7. Untuk Papua Barat saja sudah tembus angka 7 sampai 10 triliun.
silakan mau di cross check, silakan ke Kementerian Desa. Anggaran sudah tembus angka-angka seperti itu. Karena itu saya prihatin kalau orang asli Papua masih mengatakan kami masih seperti yang dulu, tidak berubah-berubah, berarti ada yang salah. Dan saya mulai menemukan kesalahannya perlahan-lahan. Dan saya tidak akan minta maaf karena pernyataan itu. Sekali lagi, saya tidak akan minta maaf. Kalau Anda tidak mau pilih saya, pemilu masih lama 2024. Dan Anda jangan melebihi Tuhan, seolah-olah Anda masih bisa ikut memilih 2024. Saya pun belum tahu apakah saya masih bisa dicalonkan 2024 atau tidak. Begitu. Tapi saya berkewajiban untuk mengatakan yang benar, menurut saya benar ya benar. Salah ya salah. Gitu. Merdeka.